Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali bersama saya Kang Amin. Untuk kali ini saya menemui seorang kolektor dari Lumajang juga. Ya, beliau banyak mengoleksi benda-benda kuno, termasuk keris dan juga barang antik. Nah, kali ini saya akan menanyakan tentang hal-hal tentang koleksinya, asalnya dari mana dan apa aja yang dikoleksi, kita cari tahu supaya kita bisa belajar bersama sambil kita tanyakan kepada yang pemiliknya. Oke, kita langsung saja. Yang pertama yang saya lihat ini, karena ini bentuknya sangat bagus sekali. Kalau ini model kayak gini, ini model mana? Oh, ini modelnya ini kan aslinya tidak ada warangkanya ya. Ini saya Polosan. Iya, polosan. Hasil dari kemarin, dari waktu ada Semeru itu saya jalan-jalan kok menemukan isinya saja begitu ini. Itu menemukan di jalan atau menemukan di mana? Saya itu lagi mau nyebrang ke Pronojiwo yang lewat waktu itu kan jembatannya kan putus, saya kan lewat Penanggal. Terus saya berhenti lihat-lihat di sana, saya kan tidak pernah tahu daerah sana. Kok ada keris di bawah batu? Aslinya dua. Oh, dua. Iya, sepasang dengan ini kan. Oh iya. Makanya saya buat sendiri, warangkanya hampir sama. Ini pun buat sendiri loh, bagus ini. Ini buat sendiri. Bagus. Nah, kalau menurut master, nah ini master perkerisan, ini pamornya apa? Bisa dilihat pamornya apa? Gak apa-apa dipegang. Gak apa-apa dipegang. Pamornya apa itu? Kalau untuk pamor ya kemungkinan merambut ini loh, Mas. Rambutnya. Merambut terus ada pamenggang jagatnya, soalnya Itu lo berapa? Lo 13? lo 13 kalau menurut anu sih masuk Pakem Sangkelat gitu. Terus pamenggang jagatnya itu karena belah tengah gitu aja. Kalau menurut filosofinya itu rambut apa itu tadi? Merambut. Merambut itu apa filosofinya? Filosofinya itu. Kalau menurut Pak Ustadz apa Ustadz? Oh, ini filosofinya Kalau merambut setelah saya itu dengan ini ya. Ini kan sebagian dari teman-teman pecinta keris itu ada yang mengatakan ini satu jodoh. Satu pasang. Ya? Satu pasang, ini yang laki-laki, itu yang perempuan. Ini cocok buat diletakkan buat perhiasan dinding lah ya, perhiasan dinding rumah tangga. Biar maksudnya untuk ketentraman rumah tangga. Ini pamor merambut untuk ketentraman. Jadi tapi rezekian juga. Tapi semua itu tergantung keyakinannya masing-masing, nggak perlu didebatkan soal filosofinya. Jadi kita memiliki pendapat masing-masing. Jadi lihat satunya, lihat pasangannya. Ini yang laki-laki. Oh, ini yang laki-laki, ini perempuan. Nah, ini yang perempuan ini. Nah, ini yang perempuan. Sama berarti ya. Sama. Ini sudah ditanyakan, tinggal langsung yang ini. Nah, ini juga buatan sendiri ya ini ya. Iya, itu juga buatan ya, sendiri. Karena kalau di toko-toko nggak kelihatan yang seperti ini. Nah, itu boleh dibuka, Ustaz. Ini juga buatan sendiri ini kemarin, tapi ini aslinya ada, tapi sudah rusak, sudah tua. Ini di rumah teman saya terbengkalai, gak ke rumah. Kebetulan saya itu pecinta keris, suka sama keris. Bukan jangan di framing saya itu syirik, tidak. Ya, seni. Saya itu seni, cuman seneng aja karena ini peninggalan dari nenek moyang kita dan ciri khas kita sebagai orang Indonesia yang ada di tanah Jawa begitu. Ini kemarin sudah saya mandikan, tapi ini kayaknya kurang sempurna. Ini dapatnya dari mana ini? Ini dapatnya dari kecamatan sebelah di Kabupaten Lumajang ini. Waktu itu saya mau pulang tengah malam,
dan lagi di Lumajang, biasa dikatakan kota begal ya. Iya. Saya itu sekitar jam 1:30, saya tidak bawa apa-apa ya, ini dikasih sama Oh, dikasih sama pegangan. teman. Saya lihat itu hancur semua. Oh, disuruh bawa begitu. Maksudnya warangkanya yang hancur. Ini hancur semua warangkanya. Sama ininya juga parah. Ini sudah kelihatan keris. Kemarin tidak kelihatan keris ini. Berkarat gitu ya. Berkarat begitu. Ya, ini alhamdulillah sudah berapa sekian tahun di saya ini. Coba saya pegang. Monggo. Ini ya. Nanti untuk bentuknya apa, dapurnya apa nanti tanyakan sama masternya. Bagaimana master? Kalau Ini yang untuk mau dapur dimakan. apa, dapurnya apa ini? Sekarang. Kalau untuk dapur brojol lah. Oh, brojol. Terus kalau untuk pamor itu masuk itu Pulau Tirto. Pulau Tirto. Pulau Tirto. Itu filosofinya itu apa itu? Brojol, brojol itu. Kalau brojol, kalau kata orang-orang dulu itu biasanya buat orang yang melahirkan. Oh, brojoli. Ya, brojoli. Selain itu ya kurang lebihnya itulah. Tapi yang lain-lain banyak tapi kurang paham juga sih. Cuma terkenalnya Brojol untuk untuk orang melahirkan. tapi gimana caranya saya nggak tahu itu. Brojol. Jadi ini penampakan pusaka keris brojol. Ini eranya era apa ya? Untuk era ini. Kalau era itu ya masuk Mataram dulu. Lihat sendiri ya, eranya era apa? Tinggal saya juga nggak tahu era. Kamardikan begitu ya Mas? Bukan. Oh bukan. Bukannya Berarti- asli ya tua ini, sepuh ini ya. Sepuh. Jadi Ustadz ini sangat kreatif ya, ini buat sendiri ini. Makanya saya tanya tadi, kok nggak ada di toko ya gini. Ya untuk selanjutnya kita lihat ini, yang ini. Kalau yang ini peninggalan ini. Ini buat sendiri Oh, atau? bukan yang peninggalan, yang satunya yang peninggalan. Nah, kalau ini saya dapatkan dari teman saya di Pasuruan. Ini leluk ini kayaknya. Ini bukan sendiri ya warangkanya ya. Ini yang saya buat. Kalau apa namanya ini? Oh kepalanya nih ya. Apa? Kupingannya. Iya, ini aslinya. Ini Oh, kayu cuma bawahnya aja yang buat sendiri. Ya. timoho kayaknya ini. Ini kayak kayu timoho. Oh, Kalau ini kayunya kayu Sono. sono keling. Ini juga Mancep. Iya, juga keris Oh, luk ini low nih ya. Untuk ini namanya apa, terus pamornya apa, ini saya kurang paham, ini saya. Boleh lihat. Monggo. Kerisnya bagus-bagus ya. Ustadz sendiri suka koleksi keris tapi nggak paham, banyak yang nggak paham tentang pamor dan juga dapurnya, eranya juga banyak yang nggak tahu. Ya, saya kita tanyakan ke masternya yang barangkali bisa menjelaskan Ini kalau tentang ini pamornya juga. paham ini Mas dari. Nah, untuk pamornya apa itu? Nggak seberapa paham sih. Kalau untuk pamor masuk beras hutan. Pamor berusuta. Beras hutan ya. Terus dari dapur dari Nok 13 kan masuk Sangkenat. Terus ya ada lambe gajahnya juga. Kira-kira eranya sepuh enggak nih? Masuk era sepuh enggak? Gak termasuk. Enggak termasuk ya, Tapi masih. bukan Kamardikan lah. Oh. Apa? Bukan kamar tiga ya. Bukan cuma Jadi, di antaranya lah gitu. Era-era HB Hamengkubuwono gitu. Era lebih tua yang dulu itu, yang barusan itu. Barusan itu ya. Ya, saya pegangnya kan lain karena memang eranya bukan era kerajaan ya, tapi sudah era Hamengkubuwono HB ini, Sangklat nih. Ini lumayan kerisnya, pegangannya pun enak ya, mau lepas teman-teman kok. Mana tadi? Kita langsung yang ini. Ini bagus dari warangkanya pun kebetulan bagus. Mudah-mudahan nanti dalamnya juga bagus. Ya. Coba dibuka. Ustaz. Nah, kalau ini asli ini dengan warangkanya. Oh, asli ya, ya. Asli. Beda memang kelihatannya. Dari warangkanya ini. Saya mohon maaf ya, bukan saya itu action atau gimana. Soalnya kalau dilepas langsung dilihat kayaknya ke pandangan saya itu agak mengganggu. Jadi saya ginikan dulu. Ya. Itu bukan apa menghindari. Katanya kalau energi itu tidak langsung Nabrak ke gitu ya. muka saya begitu. Iya betul betul. Terus Ini
kalau katanya ini ya, apakah tahu ini betul apa enggak ini Master? Ini melatih setor katanya. Untuk kelebihan atau filosofi ini saya kurang paham juga. Dapatnya dari mana ini? Ini saya dapatnya dari Jawa Tengah ini. Dari kebetulan kemarin itu main-main ke Solo. Ini tuh ada teman saya menawarkan ke saya. Saya jawab kalau ada maharnya saya nggak mau. Soalnya kalau seni itu kalau menurut saya tidak perlu ada mahar. Kalau sudah gak suka dengan seni ya dilepas saja atau dikasihkan saja. Semuanya ini gak ada yang pakai mahar ini saya. Dikasih. Iya dikasih. Ini bagus ya. Dari Solo itu. Kelihatannya memang sepuh juga ini. Nanti kita tanyakan sama masternya, ini pamor apa, dapur apa ini. Kalau dapur masuk jalak, masuk jalak. dapur jalak. Terus ya bener lah, pamor melatih setor. Terus ada sayangnya, konconya hilang ini. Oh, mungkin karena kunjungnya hilang itu ya dikasihkan ke saya itu. Tapi ya nggak mengurangi energi kayaknya, energinya kuat. Tapi ada yang mengatakan kalau apa ya konconya hilang ini katanya nggak bisa artinya dimiliki, dipegang gitu. Ya nggak apa-apa. Nah, mitosnya. Nggak apa-apa. Ya, ini konjonya nggak ada ya, nggak ada konjonya. Ya sebenarnya kalau menurut orang perkerisan ada yang mengatakan kalau nggak ada konjonya itu keris itu menjadi liar, maksudnya energinya lah kemungkinan ya. Karena untuk gonjo sendiri itu meredam, untuk meredam. Jadi kalau memang orangnya itu nggak percaya soal itu, hanya sebuah seni, nggak masalah dimiliki ya. Jadi ini kalau untuk filosofi melatih stopor itu apa ya filosofinya? Saya kurang paham juga itu melatih stopor itu. Melatih stopor. Barangkali teman-teman ada yang paham melatih stopor itu filosofinya untuk apa? Kalau menurut saya sendiri, yang saya tahu menurut orang yang berpengalaman keris itu untuk kerejekian. Coba maknai sendiri. Oke, saya masukkan, kita ganti yang lain. Kita ganti yang panjang nih. Nah, ini kalau lihat dari warnanya ini bukan buat sendiri ya Ustaz ya? Nah, bukan, beda ya. Ini bukan buat sendiri, ini memang asli. Asli ya. Tapi kemarin itu karena wis catnya agak wis bulat jamuran, saya perbarui lagi, saya hapus lagi. Saya cap lagi gitu. Ini jenis keris apa ini? Ini katanya ini kan warisan ini ya dari orang tua saya. Ini katanya Winongan Semeru. Winongan Semeru ini. Saya kalau filosofinya ini katanya kalau orang cocok pada orang yang mempunyai ternak. Ternak yang berkaki 4. Nah, sapi, kambing. Kalau entok karena kakinya 2 itu tidak bisa. Nggak cocok ya. Itu harus kaki 4 itu ya. Berkaki 4 ini. Berkaki 4 ini. Ya lumayan, ini pertama kali saya punya keris. Oh ini. Ya ini asli dari leluhur saya kalau ini. Mungkin Nah, lihat loh. Ini sepuh ya, sangat sepuh sekali ini. Pegangannya pun beda ya. Ini yang warisan dari leluhurnya. Nah, untuk pamornya bisa tanyakan ke masternya. Biar dijelaskan nanti pamor apa itu. Nah, untuk pamor sama kayak yang tadi Pulau Tirto kan. Pulau Tirto. Pulau Tirto itu filosofinya apa itu? Pulau Tirto itu kan air ya. Tirto air. Jadi seperti air satu pulau. Iya sejenis kayak apa? Rezekian. Kayak Banyuwangi apa kayak gitu itu rezekian. Kenapa kok dinamakan Winongan Semeru? Karena jenis besi Semeru itu identik dengan hijau. oh begitu ya. Kan agak hijau itu ya. Iya, Winongan itu tempatnya di desa Winongan. Winongan Pasuruan. Iya. Oh. Kalau untuk dapurnya dapur apa ini? Dapur tilam. Tilam ya. Ini tilam lebih lah.
soalnya ada dekatnya. Oh. Nah, ini termasuk tilam ubi dari Winongan. Berarti asli Jawa Timur ini ya, Jawa Timur. Gimana perangkanya tadi? Ini nih. Nah, ini. Nah, kita lanjutkan ini. Timoho ini ya. Ya. Coba dibuka Ustaz. Ini Timoho dan ini kayaknya banyak yang suka ke ini. Ini dari mana dapatnya? Ini saya dapatnya itu dari kakek saya ini. Ada Berarti warisan juga ya? Warisan tapi dari kakek, kalau itu dari ayah. Ini dari kakek semua. Oh. Ini dari kakek ini. Nah, ini warisan dari kakek. Kebetulan keluarga saya itu pecinta seni, pecinta Pecinta keris. keris ya. Mm-mm. Coba dibuka. Ini tetap sampai turun kakek saya ini. Kalau aromanya ada yang mengatakan ini seger, begitu kan ya Mas? Ya, Nah, seger. Untuk pamor atau dapurnya saya kurang paham. Begitu. Mungkin Master. Master, langsung Master. Master. Biar dijelaskan untuk pamor dan dapurnya. Kalau dapur ini Tilam Sari kan. Yang barusan Tilam Ubi ya, Tilam Ubi. itu Tilam Sari kalau ini. Ini kalau pamor yang masuk Bendo Segodo kan. Udah segoto ya. Iya. Bendo Segodo ini. Terus aduh, Kalau bentuk segoto itu biasanya filosofinya untuk apa ya? ya nggak jauh sama Melati Setokol lah gitu kan. Perjudian juga ya. Perjudian juga. Era keberapa ini Mas? Kalau untuk eranya Kalau ini sepuh ini. Oh, sepuh ya. Ini Singosarian ini. Sepuh. sepuh ya. Nah, ini sepuh ya. Perkiraan era Singosarian. Saya sendiri nggak paham keris. Nah, silakan dinilai sendiri era mana. Ini bagus sekali memang. Saya pun juga suka ini. Ini sekarang lihat ini. Sekarang ini. Kalau ini ada yang mengatakan ya, nggak tahu ini ada yang mengatakan Pendowo Limo ini. Kok bisa dikatakan Pendowo Limo kenapa? Ya ini saya kurang paham juga. Ini katanya Pendowo Limo. Saya dapatnya itu Pendowo Limo sama dari kakek saya turun ke paman, saudaranya ibu itu dari paman itu jatuh ke saya. Nah itu. Cuma Ini bukan. Pendowo Apa Limo Pendowo ini. Limo? Oh, Saya ini kurang paham juga betul apa enggak ini. Kayaknya kerisnya sudah karatan. sangat tua ya ini. Sampai Sangat sudah tua karatan ini. ini. Nggak tahu mungkin penilaiannya Pak Ustadz, Pak Master gimana ya? Pak Master kita coba dilihat era Apa mana ya? Pendapat orang kan nggak beda-beda. Iya. Terus kalau menurut saya bukan sih, bukan Pendowo Oh Limo. iya, iya. Yang penting tidak menyebabkan perpecahan pendapat. Iya, siap. Iya. Kalau dari apa dapur masuk scan kan. Oh. Scan. Dapur scan. Terus ada geger sapinya juga di tengah mentok. Dari pamor ada bungkemnya ini kan. Oh, ada bungkemnya. Berarti kalau bungkem untuk membungkem lawan kan ya? Iya. Nah, dari energinya kasar ini kan. Oh, iya. Panas ini. Berarti sepuh juga nih ya. Cepuh. Sepuh ya, ini sangat sepuh ya. Cuman sudah aus. Sudah makan usia ya. Dan katanya kalau menurut Pak Gon tuh keris yang sudah rusak harus dilarung gitu. Oh, dilarung maksudnya bagaimana, Mas? Ya dimusnahkan. Dimusnahkan. Oh, diperbarui lagi atau gimana? Dibuang atau gimana? Ya, Kasih saya. ada Oh, ada yang dikelola lagi, Iya, ada yang mengatakan seperti itu, ya. ke laut, Tapi ada, ada yang dikasih saya. oh. yang malah dirawat karena makin sakral gitu ya. Ya, coba ini Ustaz, Nah. coba ini. Nah, Apa ini ini? juga ini masih Warisan, baru, warisan juga. masih warisan juga. Ini masih baru warangkanya ini. Warangkanya Warangka yang baru. lama sudah rusak. Ini kabar katanya paman itu tusuk sate. Nah, begitu. Itu alasannya kenapa kok dinamai tusuk sate? Iya mungkin kurang tahu. Saya kan bergurau sama paman. Mungkin dulu gak punya piring untuk nusuk sate itu mungkin pakai ini mungkin kan begitu ya candaan ini. Coba Ya, moga-moga. jelaskan dapurnya dapur apa, pamornya apa ya.
sama sebenarnya masuk scan juga. Oh, ada sekian juga ya. Iya. Scan itu yang gimana maksudnya? Scan itu Tiruan lah. bukan. Hah. Bukan. Bukan scanner ya. Scan lo. Kalau orang Madura itu bilang sekendoi. Scan itu kan masuk-masuk pusaka apa ya? Panas gitu. Oh, scan. Ya. Jadi kalau untuk pamor itu masuk ke anu ya. Masuk apa gitu? Pancuran emas. Pancuran emas. Iya, ini pancuran emas. Itu untuk apa filosofinya pancuran emas? Untuk pancuran emas itu sama juga sih. Sama. Rezekian juga Sekian. derajat juga sih. Walaupun bukan 7 derajat. Berarti bagus untuk pejabat-pejabat ya. Iya. Tapi energinya negatif. Negatif ya. Benar negatif. Oh, ini energinya negatif tanya ini. Jadi jangan dimiliki ini. Hanya orang-orang tertentu yang bisa memiliki ini. Nanti maling berlebih ya. Kok baca buat benturan rasanya. Kalau saya enggak benturan, karena saya lawan ini. Ya. Bagus tapi kecil ya untuk pejabat ini bagus. Ini yang terakhir, pusaka yang terakhir ini besar sekali. Ini teman-teman mungkin penasaran ini bentuknya seperti apa ini. Coba dibuka, Pak. Ustaz. Kalau ini saya ceritanya ya, ini saya nampu kepada orang sakit. Ngobati orang sakit. Pergi ke rumahnya temen rumah orang sakit itu, kebetulan ada yang sakit. Setelah itu saya ngomong saya itu refleks, nggak sengaja. Itu kan saya tanya, sampai punya barang pusaka ya. Nah ini dikeluarkan. Setelah itu saya bilang ke yang punya ini, ya, ayahnya ya, yang sakit itu anaknya. Coba ini dikeluarkan. Saya ngomong gitu, anaknya kan sakit berobat kemana-mana, medis non medis itu tetap. Saya ngomong coba ini dikeluarkan. Kebetulan di sana itu ada 3 keris. Dan saya ngomong yang 2 itu nggak apa-apa, yang ini dikeluarkan. Setelah 2 hari nelpon saya, anaknya langsung sembuh katanya. Mimpi keris ini di bawah saya, anaknya sembuh. Nah, begitu. Makanya keris ini diantarkan ke sini nyuruh Gojek untuk mengantarkan ke saya. Bingung juga loh, kok keris kamu yang kemarin itu. Setelah itu orangnya telepon ke saya, katanya bercerita ngipi saya anaknya sembuh, keris ini di bawah saya. Oh, langsung diantar sini. Saya kurang paham, kayak anak ini besar sekali keris ini. Wah ini kayak tombak apa gimana ini? Saya kurang paham. Ini baru 6 bulan ini. Baru 6 bulan. Bersih kerisnya. Ini benar-benar tua. Mungkin master paham ini. Dapur Apa ini mana? maksudnya, Master? Pamornya apa itu? Kalau dari anu kan kayak era-era Majapahit ini. Terus nah ini yang saya nggak paham ini. Lurus kok ada deket, Iya, langsung lurus lagi gitu. Terus kalau pamor ini masuk apa bukan anu ya, perkiraan segoro miring ini Mas. Oh, pamor segoro miring. Ada pamor itu segoro. Itu kalau segoro miring itu berarti kan hampir tumpah ya. Iya namanya miring. Berarti filosofinya itu untuk apa gitu? Filosofinya biar apa orang ya, kalau zaman dulu kalau tombak kan dibuat perang. Sebelum perang orang itu sudah takut miring gitu. dulu ya. Sudah nggak ada nyanyi duluan gitu kayak musuhnya itu. Berarti kalau untuk rezekinya miring terus nih maksudnya. Bukan mengarah ke situ sih. Tapi ini aneh ya, itu kan katanya yang tadi itu kasar. Ini gimana ini? Nah, ini biasa ya. Biasa. Ini. Terus energinya Master nih? Energinya kuat, tapi nggak negatif. Tidak Nah, negatif. Walaupun dulu katanya di perang mungkin belum sampai ngenai musuh Sampai terkorban memakan apa korban, sebelum ya. perang sudah lari duluan gitu. Akhirnya kayak Berarti- aura itu nggak negatif. Keselamatan berarti ini Master. Insyaallah seperti itu. Nah, ini berat juga ya, besar ini. Besar ini. Katanya ini era Majapahit. Ini masuk tombak berarti ini ya. Masuk tombak ini. Nah, jadi masuk pamor segoro miring. Jadi musuh itu kalau kelihatan orang megang ini akan miring-miring. Siapa sudah merasakan juga kalau energinya memang besar kalau ini. Siapa suka mau saya dikasih. Ya, jadi ini termasuk yang paling besar ya. Iya, yang paling besar itu Besar. Master.
Yang terakhir pusaka sudah nggak ada, tinggal ini koleksi bambu ini. Kenapa bambunya ikut dikoleksi juga ini? Nggak tahu bambu apa ini. Mungkin ada rahasia tertentu ini. Kita tanyakan juga. Ini bambu apa ini? Ini saya kan petani kan saya. Saya itu kan iseng kalau pagi itu ke kebun. Kebetulan di kebun itu ada pohon bambu. Saya lihat kok bambu ini nggak sama dengan yang Beda ya? lain. Beda Iya, dengan beda lain. dengan yang lain. Legitnya juga beda. Terus ya untuk kelebihannya atau filosofinya saya kurang paham juga ini, kurang paham. Ini juga sama ini yang saya kalung ini. Buat kalung juga ini ya. Ini sama juga ini. Saya dapat di kebun bambu. Untuk filosofinya atau kelebihan dari bambu ini, kalau memang ada kelebihan saya kurang paham. Mungkin Kang Amin paham. Kalau saya juga nggak paham tentang bambu-bambu ya. Yang agak paham ini asternya ini. Coba tanyakan. Ini jenis bambu apa ini? Kalau bambunya bambu apus ini. Bambu apus ya. Terus karena tumbuhnya itu di antara ros di tengah-tengah, maksudnya janus ulur gitu namanya. Jalur Solo. Janus ulur itu ya juga untuk kerejekian. Terus yang ros ke atasnya itu kok dempet-dempet, masuk ke Songgo Langit, katanya untuk badar, masuk badar Songgo Langit. Ya cuman gitu. Jadi kalau teman-teman mendapatkan bambu unik yang seperti ini, bawa aja pulang ya. Ini masuk benda unik ini. Kalau Tinggal satu yang dipakai itu, belum Lepas. dilihat itu. Nah, lepas juga itu. Biar nggak penasaran yang nonton ini. Ini ya. Ini ya, ini unik sekali ini. Ini ada agak lincing tapi dibuat sendiri yang lincing-lincing ini. Jadi ini ada bambu tapi tumbuh di tengah-tengah ros ini. Pring petok tapi cuman apa itu? Satu ya. Enggak tunasnya aja tunasnya aja, tapi kalau untuk rosnya itu enggak petok itu. Normal. Oh. Cuman tunasnya aja petok ini, tapi tumbuh di tengah-tengah ros. Nah, coba Master, kalau ini masuk apa itu? iya masuk yang ini sama janus ulur, yang ini masuk bambu beduk ini. Janus beduk karena dari atas ke bawah ke atas, cuma ros untuk Rosnya normal. yang enggak petok ya. Kalau untuk cari ros yang beduk mending jangan cari dah, nggak ada itu. Andai kan ada itu keajaiban gitu kan. Kalau nggak keajaiban ditempel ya. Ya, Kalau pasti- petok yang seperti ini memang petok. pasti ditempel itu. Tapi kalau untuk rosnya apa? Rosnya yang petok itu sulit lah itu untuk mencari itu ya. Nah, jadi ini semua koleksi dari Pak Ustadz Soleh, bukan Soleh Pati tadi ya. Ustadz Soleh Magrobi. ya. Jadi demikian mudah-mudahan bisa menjadi pembelajaran. Kalau memang ada yang kurang cocok silakan di komen untuk dibenarkan. Saya akhiri sekian. Akhir kata assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat kembali. Waalaikumsalam.